Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, tertulis demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berpikir positif. Berpikir positif berarti menggunakan akal budi karunia Allah untuk mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu dengan yakin, tegas, pasti, dan bersifat membangun. Dalam Keluaran 14 ayat 1-31 menceritakan bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwa ia akan menyatakan kemuliaannya dengan tujuan supaya orang Mesir mengetahui bahwa dialah Tuhan. Hal tersebut diinginkan Tuhan tentu saja supaya bangsa Mesir percaya kepada Tuhan dengan adanya tuntunan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga Musa sebagai utusan Tuhan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Kita akan melihat bagaimana reaksi bangsa Israel ketika menghadapi persoalan yang berat ini. Pertama, mereka menjadi takut dalam ayat yang ke-10. Dalam ayat 10 tertulis demikian, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perasaan takut adalah reaksi yang normal. Tapi seharusnya ketakutan itu memotivasi kita untuk mencari Tuhan dan berseru-seru kepadanya. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi seberat apapun persoalan yang kita alami, dalam Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Jangan biarkan ketakutan itu membelenggu hidup kita. Kedua, mereka saling menyalahkan dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Mereka mengeluh kepada Musa dengan mengatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bangsa Israel memiliki rencana untuk berbalik ke Mesir dengan mengatakan lebih baik menjadi budak saja daripada mati sia-sia di padang gurun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kehidupan kita melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel. Kita mengeluh ketika menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan keadaan kita. Kita bisa marah, menyalahkan orang lain, bahkan mengasihani diri sendiri. Perlu kita pahami bahwa itu bukan menjadikan kita lebih baik, tetapi sebaliknya malah memperburuk keadaan kita karena kita tidak pernah berpikir positif atas hidup kita sendiri. Di sini Musa tetap memberikan kekuatan kepada bangsa Israel di tengah kesulitan yang mereka alami dengan mengatakan dalam ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tentu saja Musa melatih bangsa yang tegar tersebut untuk menyerahkan hidup mereka dengan bergantung dan menantikan pertolongan Tuhan. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan hadir menyertai mereka dengan memberikan pimpinan serta menunjukkan kuasanya untuk menuntun mereka menyeberangi laut Teberau. Sehingga akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Dalam ayat yang 31 tertulis, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sebagai orang percaya tetap memiliki hati untuk selalu taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tetaplah berpikir positif dalam segala situasi, supaya kuasa Tuhan juga selalu nyata dan selalu baru setiap hari. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.